Shalom, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi kami tentang kepemimpinan Kristen. Perkenalkan, nama saya Mars Anggi Silalai. Saya Jessica Angelin. Saya dari Wiranti Pardede. Saya Keisha Kaila Gisela Kaligis. Saya Foxy Polisian Etel Benua. Saya Frans Satya Manurung. Yang pertama, hakikat kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama. Kepemimpinan mencakup kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan memberikan dukungan kepada anggotanya. Pemimpin adalah inti dari manajemen, di mana suatu manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Oke, saya akan lanjut tentang dinamika kepemimpinan, yang dimana dinamika kepemimpinan berkaitan erat dengan hubungan antara seseorang, pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, meliputi dari pergerakan, perkembangan, serta adaptasi seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang pertama ada yang disebut kepemimpinan adalah seni. Banyak yang berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan seni, di mana kepemimpinan menempatkan bakat sebagai faktor yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya. Bakat kepemimpinan sebagaimana bakat yang lain dimiliki oleh setiap orang, namun berbeda kualitas dan kuantitasnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien di tangan orang yang kualitas bakatnya dan kualitasnya tinggi. Lalu yang kedua ada kepemimpinan adalah ilmu. Di sisi lain ada pendapat bahwa kepemimpinan merupakan ilmu, dapat diungkapkan, dianalisis, diuraikan, dan dilaksanakan secara ilmiah, yang berarti kepemimpinan dapat dipelajari oleh semua orang yang memerlukannya, sebagaimana mempelajari disiplin ilmu yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai ilmu menitik beratkan pada proses belajar dan latihan, dan kepemimpinan akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila ada di tangan orang yang terampil, terlatih, dan ahli dalam memimpin. Kemudian C, tugas dan peran pemimpin. Tugas pemimpin menurut pendapat James A.F. dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengatur, memecahkan masalah, berpikir secara analitis dan konseptual, serta menjadi mediator dalam konflik. Pemimpin juga harus mampu menjadi politisi, diplomat, dan mengambil keputusan yang bijak. Selain itu, pemimpin harus bertanggung jawab, mampu menyusun tugas dengan baik, serta menyesuaikan prioritas dan tujuan organisasi. Tugas utama pemimpin adalah membawa tim mencapai kesuksesan dengan kerjasama, evaluasi yang tepat, dan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, menurut Henry Mitzberg, peran pemimpin adalah 1. Peran hubungan antar perorangan. Dalam hal ini fungsinya adalah sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Selanjutnya, karakter pemimpin Kristen. Karakter adalah kepribadian dalam diri kita, hasrat, keinginan, kehendak dalam diri kita. Karakter adalah kecenderungan kita. Karakter adalah perangai, tabiat, dan watak kita. Karakter merupakan gabungan dari pembawaan, lahir, dan kebiasaan yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan kita yang secara tidak sadar mempengaruhi seluruh perbuatan, perasaan, dan pikiran kita. Dalam karakter, ada faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Yang pertama, karunia rohani khusus dari Sang Pencipta. Kedua, gabungan gen. Yang ketiga, jenis kelamin, ras, golongan, darah, dan faktor fisik lainnya. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari orang tua, lingkungan, budaya, kepercayaan, dan pendidikan. Lanjut ke aspek karakter Kristen, yang pertama adalah karakter yang tulus. Ketulusan membuat orang lain merasa aman, tidak khawatir, dicurigai, atau dibohongi. Orang yang mempunyai karakter tulus selalu mengatakan hal yang sebenarnya. Ia tidak pernah mengada-ngada, berpura-pura, mencari-cari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Yang kedua, ada karakter yang setia. Karakter setia adalah seorang yang memiliki keterikatan yang kuat dan teguh pada komitmen, janji, atau prinsip yang telah diyakini selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, karakter yang rendah hati. Orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain, dapat membuat orang yang berada di atasnya merasa dihargai, dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Yang keempat, ada karakter yang easygoing atau ceria. Orang yang easygoing atau ceria cenderung lebih mudah merasa bahagia karena memiliki sikap hati yang positif. Mereka menikmati hidup apa adanya,
tidak mudah mengeluh dan selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap keadaan. Selain itu, mereka juga suka menghibur dan memberi semangat kepada orang lain, serta memandang hidup sebagai sesuatu yang ringan dan menyenangkan. Poin yang kelima yaitu karakter empati. Karakter empati adalah kemampuan menjadi pendengar yang baik serta memahami perasaan orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi atau selalu mencari solusi terbaik saat terjadinya konflik. Yang keenam itu adalah karakter percaya diri. Karakter percaya diri ini dimiliki oleh orang yang menerima dan menghargai dirinya sendiri. Mereka mudah beradaptasi, tahu apa yang harus dilakukan, dan tetap kuat saat menghadapi kesulitan tanpa larut dalam kesedihan. Yang ketujuh adalah karakter bertanggung jawab. Karakter bertanggung jawab adalah sikap menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Ia berani mengakui kesalahan, tidak menyalahkan orang lain saat gagal, dan menyadari bahwa dirinya sendiri bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Poin ke-8, karakter optimis. Orang yang optimis selalu melihat sisi positif, bahkan dalam situasi yang sulit. Ia lebih memilih membahas kebaikan daripada keburukan, mencari solusi daripada frustasi, dan memuji daripada mengecam. Ia lebih fokus pada hal-hal yang baik, adil, dan patut dipuji. Sekian pemaparan